Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis arba'in, yang insya Allah kita sudah sampai pada hadis yang ke-39. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Setiap Ahad pagi kita ngaji hadis ini, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa hadis ini termasuk hadis-hadis pilihan. Maksud saya, kitab ini adalah kitab yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis pilihan, dan bagus kalau panjenengan miliki kitab ini. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-39, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna waha tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. An Ibni Abbas, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya anhuma ini beliau berdua, yakni Abdullah bin Abbas dan ayahnya Abbas, karena beliau berdua ini termasuk sahabat Rasulullah. Bahkan Abbas ini adalah pamannya Rasulullah, berarti Abdullah bin Abbas ini adalah saudara sepupunya Rasulullah. Maka radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau berdua. Maksudnya Abdullah dan ayahnya Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna waha tajawazali an ummati, sesungguhnya Allah itu memaafkan dari umatku al khata'a, ketika ia melakukan sesuatu yang tidak disengaja, wa nisyan, dan karena terlupa, wa mastukrihu alaihi, dan karena dipaksa. Jadi ada 3 hal yang ketika perbuatan ini dilakukan dan itu adalah perbuatan dosa, maka Allah masih akan memberikan kemaafan. Yang pertama, ketika kita tidak sengaja. Yang kedua, ketika kita terlupa. Dan yang ketiga, ketika dalam keadaan dipaksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 2045, Al Baihaqi nomor hadis 356. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini memuat perkara-perkara penting dalam agama ini, sehingga di dalam hadis ini nanti akan menjadi rumusan banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih. Yang pertama, ketika orang itu melakukan sesuatu karena al-khata', karena sesuatu yang tidak ia sengaja. Namanya manusia itu kan kadang-kadang khilaf atau lalai.
itu tidak sengaja. Misalkan dalam satu peperangan melawan orang kafir, ya ketika kita mau nembak begitu, nembak orang musuh, ternyata dia adalah orang yang beriman, ternyata dia adalah bolo kita. Nah ini ketidaksengajaan seperti ini termasuk yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Atau karena terlupa, namanya manusia itu kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, bagi orang yang dalam keadaan terlupa kemudian dia melakukan satu kesalahan, maka Allah akan mengampuni. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurut Rasulullah di dalam hadis ini demikian memberikan satu karunia yang besar kepada kita semua, umatnya Rasulullah ini khususnya. Kalau Bani Israel tidak mendapatkan keringanan seperti ini, dan di dalam penjelasannya keringanan ini khusus diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Jadi memang umat Rasulullah itu diistimewakan. Banyak sekali dalil-dalil syariat yang menunjukkan tentang keistimewaan umat Rasulullah ini. Satu di antaranya hadis ini. Kalau umatku itu melakukan sesuatu karena ketidaksengajaan, karena lupa, atau karena dipaksa, maka aku akan memberi maaf. Ini menunjukkan bahwa istimewa sekali umat Rasulullah. Bahkan secara khusus kita diberikan satu ajaran doa yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, ayat 286, yang insya Allah kita sudah menghafal ayat ini. Doanya, Rabbana la tu'ahidna inna sina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami inna sina au akhtana, karena kealpaan kami, karena kelupaan kami, karena kesalahan kami. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Itu kan doa yang luar biasa itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu rumusan kepada kita ini hambanya, la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan satu beban permasalahan yang di luar kemampuan hambanya. Ini kan luar biasa sekali kasih sayang Allah. Jadi dengan merumus dari ayat ini, ya, jadikan rumus kehidupan kita, sehingga apapun permasalahan yang menimpa kehidupan kita, seberat apapun, ketika kita kembali kepada ayat ini, maka itu adalah jawaban. Oh, berarti Allah telah memilih saya sebagai orang yang mampu untuk mengatasi kesulitan ini. Karena Allah telah menyatakan la yukallifu wahu nafsa. Allah tidak akan menguji seseorang yang di luar kemampuan hamba itu. Ketika hamba itu diberikan ujian yang berat, berarti Allah telah memilih hamba tersebut menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah yang berat itu. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah kan menyatakan itu, inna asaddan nasa balaan. Sesungguhnya dari golongan manusia ini yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mereka mampu, mereka kuat. Summal aulia, kemudian adalah para wali-wali Allah yang kita bahas kemarin itu. Siapa mereka wali-wali Allah itu? Orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah. Itu justru semakin berat ujiannya, semakin berat derita kehidupannya. Summal ulama, kemudian orang-orang yang punya keilmuan yang mapan, punya pemahaman keagamaan yang mapan, itu ujiannya berat.
Summal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabiddini. Kemudian berturut-turut semakin orang itu mempunyai keimanan yang tinggi, maka semakin berat ujiannya. Tetapi ingat, la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji manusia di luar kemampuannya. Sehingga dengan demikian maka tidak ada istilah putus asa bagi orang yang beriman. Tidak ada istilah kemudian menyalahkan kebijakan Allah bagi orang yang beriman. Kemarin sudah kita bahas, ini masih ada kaitan dengan hadis kemarin. Bahasanya orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu adalah orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dalam rangka kita menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, dalam rangka kita menghadapi apa yang namanya musibah, apakah yang namanya itu karunia, apakah bahagia, apakah derita, maka saya sampaikan hadis Rasulullah yang ini pernah saya sampaikan, jadikan tema khutbah Jumat kemarin itu tentang keajaiban orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Aku itu takjub kepada orang beriman itu, karena dia mempunyai sikap yang balance, dua sikap yang seimbang, yang dua-duanya ini akan mendatangkan kebaikan. Apa itu? Wa in asabahu, ketika ia mendapatkan syarra'u, kebahagiaan, kelapangan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, dan kesyukuran itu akan menambah kebaikan. Wa in asabathu darra'u, apabila dia ditimpa kesusahan, ujian, derita, malapetaka, sabara, dia bersabar. Fakana khairun lahu, dan itu adalah satu kebaikan bagi dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang beriman. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan antara sabar dengan syukur ini, sehingga kita akan bisa menjadi orang yang bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita menuntaskan hidup kita di dunia ini dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.